Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 3 di mata kuliah soft computing ini, saya akan membahas yaitu tentang logika fuzzy atau fuzzy logic. Di mana kita langsung saja untuk subbab yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah tentang pengertian dari fuzzy logic atau logika fuzzy. Kemudian alasan menggunakan logika fuzzy. Kemudian contoh penerapan dari logika fuzzy. Kemudian apa itu himpunan fuzzy. Kemudian fungsi keanggotaan, kemudian operasi logika, kemudian metode-metode pada logika fuzzy. Kita langsung saja. Apa itu logika fuzzy? Di mana secara sederhana saja fuzzy logic itu adalah logika kabur, logika samar. Kemudian fuzzy logic ini adalah suatu teknik atau metode yang dipakai untuk mengatasi hal yang tidak pasti pada masalah-masalah yang mempunyai banyak jawaban. Kemudian pada dasarnya logika fuzzy ini merupakan logika bernilai banyak yang mampu mendefinisikan nilai di antara keadaan yang konvensional, seperti benar atau salah, ya atau tidak, putih atau hitam, dan lain-lain. Jadi dengan fuzzy logic ini kita bisa mendefinisikan nilai di antara keadaan benar atau salah, di antara ya atau tidak, di antara putih atau hitam, di antara 0 dan 1. Artinya kita bisa mendefinisikan nilai di antara variabel-variabel tadi. Kemudian logika fuzzy menyediakan cara untuk menggambarkan kesimpulan pasti dari informasi yang samar-samar, ambigu, dan tidak tepat. Kemudian logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Nah, ini contoh gambarannya. Yang sebelah kiri adalah ruang input dan sebelah kanan adalah ruang output, di mana inputnya misalnya persediaan barang akhir minggu. Kemudian outputnya apa? Produksi barang esok hari. Artinya dengan adanya input persediaan barang akhir minggu, kita bisa memprediksi, kita bisa petakan berapa sih produksi barang yang bisa dikerjakan untuk esok hari. Jadi itu gambarannya. Kemudian logika fuzzy ditemukan oleh ahli yang namanya Bapak Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Jadi Bapak Lotfi Azadeh inilah Bapak soft computing dan juga Bapak fuzzy logic. Kemudian apa alasan menggunakan logika fuzzy atau fuzzy logic? Yang pertama, konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Yang pertama. Yang kedua, logika fuzzy sangat fleksibel. Artinya dapat menyelesaikan masalah yang fleksibel. Artinya dapat menyelesaikan masalah yang keadaannya berubah-ubah. Kemudian logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Kemudian yang keempat, logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Yang kelima, logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian. Itu yang namanya tadi uncertainty. Kemudian ketidaktepatan, noisy, dan sebagainya. Logika fuzzy mampu menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti. Kemudian, logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia. Contoh penerapan logika fuzzy kita bisa terapkan untuk kita misalnya ingin membuat alat pengaturan suhu ruangan. Kemudian kita bisa implementasikan pada mesin cuci otomatis. Jadi mesin cuci otomatis ini misalnya kalau kainnya hanya sedikit, sabunnya berapa banyaknya, berapa lama pencuciannya, itu diatur oleh mesin cuci itu sendiri. Kemudian pada sistem kendali lampu lalu lintas. Jadi kita bisa terapkan misalnya untuk lampu lalu lintas ini, misalnya kalau jumlah kendaraannya sepi, lama lampu merah itu berapa lama, lama lampu hijau itu berapa lama. Kalau misalnya jumlah kendaraannya ramai, padat, nah kita bisa atur juga berapa jumlah berapa lama lampu lalu lintasnya, lampu 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 merahnya berapa, lampu hijaunya berapa lama.
Kemudian kita bisa terapkan pada sistem pemberian bonus karyawan. Jadi misalnya kalau misalnya kita punya perusahaan, kita ingin memberikan sebuah reward atau bonus kepada karyawan berdasarkan indikator-indikator yang telah kita tetapkan. Nah, kita bisa terapkan logika fuzzy ini supaya karyawan yang kita pilih itu adalah tepat. Memang dia pantas untuk mendapatkan bonus tersebut atau reward tersebut. Kemudian kita bisa terapkan logika fuzzy ini pada ilmu lingkungan, misalnya untuk pengendalian kualitas air, kemudian untuk memprediksi cuaca. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk implementasi ilmu teknik seperti perancangan jaringan komputer, kemudian prediksi adanya gempa bumi dan lain-lain. Jadi ini contoh-contoh penerapan logika fuzzy. Kemudian himpunan fuzzy. Jadi ada istilah-istilah yang harus kita kenal. Jadi dalam himpunan fuzzy ini yang pertama kita akan kenal dulu istilah yang namanya variabel fuzzy. Jadi variabel fuzzy ini contohnya misalnya berat badan, tinggi badan, suhu ruangan, dan lain-lain. Itu contoh-contoh variabel fuzzy. Kemudian himpunan fuzzy adalah himpunan yang merupakan rincian dari variabel fuzzy tadi. Misalnya untuk variabel fuzzy suhu, ya variabelnya suhu. Jadi himpunan fuzzy-nya apa? Kita bisa kategorikan adalah misalnya yaitu ada panas, ada hangat, ada dingin. Kemudian misalnya variabel fuzzy-nya adalah nilai. Kita bisa buat himpunan fuzzy-nya itu adalah misalnya tinggi, kemudian sedang, kemudian rendah. Kemudian kita misalnya untuk variabel fuzzy-nya itu berat badan. Jadi kita bisa kategorikan misalnya ya apa variabel fuzzy-nya itu apa himpunan fuzzy-nya itu adalah misalnya kurus, kemudian ideal, kemudian gemuk. Nah, itu adalah himpunan fuzzy-nya. Jadi himpunan fuzzy itu rincian nilai daripada variabel fuzzy. Jadi kalau variabel fuzzy-nya misalnya contohnya berat badan, tinggi badan, nilai, suhu. Tapi kalau himpunan fuzzy adalah rinciannya. Misalnya kalau berat badan, apa himpunan fuzzy-nya? Yaitu misalnya gemuk, ideal, kurus itu misalnya. Kalau untuk misalnya suhu, variabel fuzzy-nya suhu, berarti himpunan fuzzy-nya adalah misalnya panas, hangat, dingin. Kemudian himpunan fuzzy memiliki dua atribut. Yang pertama adalah linguistik. Jadi linguistik ini adalah penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi. Misalnya panas, hangat, dingin. Itu penamaan secara linguistik, atribut linguistik. Tapi kalau numeris, yaitu dia bersifat angka. Misalnya angka 17, 19, 21, 33. Misalnya, suhu panas itu berapa? Ya, kita bisa kategorikan angkanya misalnya 37 derajat, 38 derajat, 39 derajat, dan lain-lain. Kemudian kita kenal istilah yang namanya adalah himpunan semesta. Di mana himpunan semesta ini adalah keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Misal, contoh himpunan semesta untuk variabel berat badan. Kita bisa buat contohnya yaitu dari angka 1 kilo sampai 150 kilo. Itu misal. Kemudian himpunan semesta untuk variabel suhu bisa kita buat misalnya angkanya dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Kemudian kita juga kenal istilah yang namanya domain, di mana domain ini adalah rincian angka untuk setiap himpunan fuzzy. Misal, dingin. Nah, kita bisa buat dingin itu angkanya dari berapa sampai berapa. Misal, contoh kasus yang di bawah ini, yaitu misalnya dingin dibuatnya itu dari 0,60, artinya 0 sampai 60. Kemudian hangat, yaitu misalnya 50 sampai 80. Kemudian panas, 80 sampai tak terhingga. Jadi itu yang namanya domain. Contoh, di sini ada sebuah variabel fuzzy yaitu temperatur. Nah, himpunan semestanya apa? Nah, himpunan semestanya yaitu adalah apa tadi? Kalau himpunan semesta itulah angka keseluruhan. Berarti di sini adalah 0 sampai 40. Kemudian domainnya apa? Nah, misalnya untuk dingin, angkanya dari berapa sampai berapa? Dingin berarti dari 0 sampai 20.
Kemudian sejuk, yaitu dari 15 sampai 25. Kemudian normal, 20 sampai 30. Kemudian hangat, berarti 25 sampai 35. Kemudian panas, dari 30 sampai 40. Jadi itu domain. Jadi di sini kita bisa istilah apa? Kita kenal istilah yang pertama, variabel fazinya apa? Variabel fazinya adalah temperatur. Himpunan fazinya apa? Berarti ada dingin, ada sejuk, ada normal, ada hangat, ada panas. Himpunan semestanya apa? Berarti angkanya yaitu dari 0 sampai 40. Domainnya apa? Yaitu domain dingin, yaitu dari 0 sampai 20. Berarti dingin sama dengan dalam kurung 0,20. Domain sejuk, berarti sejuk sama dengan dalam kurung 15,25. Kemudian normal, berarti normal sama dengan 20,30 dan seterusnya. Ada lagi contoh soal, misalnya gini. Ini nama variabel fazinya apa? Nah, ini nama variabel fazinya adalah usia, di mana dia memiliki 3 himpunan fazi. Yang pertama ada muda, yang kedua ada parubaya, yang ketiga ada tua. Himpunan semestanya apa? Yaitu dari 0 sampai tak terhingga. Kemudian domainnya apa? Kalau muda, berarti domainnya itu dari 0 sampai 45. Kemudian untuk parubaya domainnya berapa? Dari 35 sampai 55. Untuk tua berapa? Dari 45 sampai tak terhingga. Kita lanjut lagi. Kita akan kenal istilah yang namanya himpunan Cripps, di mana himpunan Cripps ini menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary atau 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Tidak ada nilai di antaranya. Kemudian nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis dalam bentuk format ini M A dalam kurung X memiliki 2 kemungkinan. Dia akan bernilai 1 jika suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. Dan dia bernilai 0 jika suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Ini contoh, di mana himpunan semestanya itu adalah S, yaitu angkanya dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada himpunan fazi, ada A, ada B. Di mana untuk domain A yaitu 1, 2, 3. Dan B 3, 4, 5. Jadi ada contoh soal. Nilai keanggotaan 2 pada himpunan A berapa? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 2 termasuk dalam anggota semesta? Kalau termasuk, berarti dia bernilai 1. Nah, berarti nilai keanggotaan 2 pada himpunan A yaitu bernilai 1 karena ada angka 2 di sini. Kemudian nilai keanggotaan 3 pada himpunan A. Berarti mu A dalam kurung 3, apakah ada nilai 3 di dalam domain A? Kalau ada, berarti dia bernilai 1. Karena 3 adalah anggota dari himpunan A. Kemudian nilai keanggotaan 4 pada himpunan A. Berarti nilainya berapa? Berarti nilainya adalah 0. Kenapa? Karena angka 4 tidak termasuk dalam domain A. Karena angka 4 termasuk dalam domain B. Kemudian nilai keanggotaan 2 pada himpunan B. Apakah ada angka 2 di sini? Kalau tidak ada, berarti nilai keanggotaan 2 pada himpunan B berarti nilainya adalah 0. Karena 2 bukan anggota dari himpunan B. Kemudian kita lanjut lagi, fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau membership function adalah grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam interval antara 0 dan 1, di mana
derajat keanggotaan sebuah variabel X dilambangkan dengan simbol mu dalam kurung X. Di mana untuk fungsi keanggotaan ini kita akan mempelajari beberapa representasi grafik. Yang pertama ada linear naik, ada representasi linear di mana pembagiannya ada yang namanya linear naik dan ada grafik yang namanya linear turun. Di mana untuk linear naik bentuk grafiknya seperti ini dan untuk nilai derajat keanggotaannya seperti ini. Dia akan bernilai 0, derajat keanggotaannya bernilai 0 jika nilai X, artinya nilai titik X, itu berada di bawah nilai A. Artinya misalnya X-nya berada di sini. Pasti derajat keanggotaannya adalah 0. Tapi kalau nilai X-nya itu berada di antara A dengan B, misal letaknya di tengah-tengah sini, berarti kita harus pakai rumus. Yaitu rumusnya adalah X kurang A per B kurang A. Dan kalau misalnya nilai X-nya berada di atas nilai B, berarti nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Jadi ini untuk representasi linear naik. Tapi kalau linear turun, untuk derajat keanggotaannya, dia akan bernilai 1, jika nilai X berada di bawah nilai A. Jadi kalau misalnya nilai X-nya berada di sini, berarti kalau kita tarik garis, nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Tapi kalau nilai X-nya berada di antara nilai A dengan B, misalnya di sini, berarti kita harus pakai rumus. Berarti kita pakai rumus yaitu B kurang X, nilai B kurang X per B kurang A. Maka akan dapat nilai derajat keanggotaannya. Dan kalau nilai X-nya berada di atas nilai B, berarti nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Jadi kebalikan dari linear turun tadi. Jadi ini untuk khusus representasi linear untuk mencari derajat keanggotaannya. Kemudian kita masuk representasi berikutnya yaitu representasi segitiga. Sebelum kita masuk representasi segitiga, ini ada contoh soal, contoh kasus ya. Misal di sini ada variabel fazinya yaitu temperatur. Ya, temperatur. Kemudian di sini himpunan fazinya adalah panas, di mana angka panas itu domainnya itu dari 25 sampai 35. Dan di sini dia ditanyakan berapakah nilai derajat keanggotaan panas jika nilai X-nya itu nilainya adalah 32. Nilai 32 berarti nilainya adalah di antara nilai 25 dengan nilai 35. Karena nilai X-nya berada di antara A dan B, di antara 25 dan 35, berarti kita harus pakai rumus. Di mana ini adalah representasi linear naik, berarti kita pakai rumus yaitu X kurang A per B kurang A. Berarti X kurang A, berarti 32 kurang 25 per B kurang A, berarti 35 kurang 25. Jadi kita bisa pastikan angkanya jadi 32 kurang 25 berarti 7 per 10. Jadi berapakah nilai derajat keanggotaannya? Kalau kita tarik garisnya berarti 0,7. Jadi ini nilai derajat keanggotaan untuk panas jika suhunya bernilai 32. Silakan dicari untuk yang soal yang ini. Mu panas 27 dan mu panas 34. Kemudian ini ada soal lagi untuk variabel fazinya temperatur dan himpunan fazinya adalah dingin. Di mana domain untuk dingin itu angkanya yaitu dari 15 sampai 30. Dan di sini contoh soalnya yaitu berapakah derajat keanggotaan untuk dingin jika suhunya di angka 20. Nah, di sini kita lihat nilai A-nya yaitu adalah 15, nilai B-nya 30. Posisi 20 berada letak di mana? 20 itu berada di antara 15 dengan 30.
Artinya kalau nilainya berada di antara A dan B, berarti untuk linear turun kita pakai rumus ini, yaitu B kurang X per B kurang A. B kurang X per B kurang A. Berarti B kurang X 30 kurang 20, B kurang X per B kurang A. Berarti 30 kurang 20 per 30 kurang 15. Berarti hasilnya adalah 10 per 15. Sehingga kalau kita cari hasilnya itu 0,667. Silakan dicari untuk mu dingin 25 dan mu dingin 17. Selanjutnya kita masuk ke representasi segitiga. Ya. Kalau untuk linear naik dan linear turun tadi kita punya dua titik yaitu A dan B. Tapi kalau untuk representasi segitiga kita memakai tiga titik yaitu ada A, ada B, ada C. Di mana ini rumusnya ya. Ini A, B, C. Jadi ini rumusnya. Nilai derajat keanggotaan bernilai 0 jika nilai X berada di bawah nilai A. Artinya kalau nilai X-nya berada di sini, berarti nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Kemudian jika nilai X berada di antara A dengan B, nilai X berada di antara A dengan B, berarti rumusnya adalah X kurang A per B kurang A. Kemudian jika nilai X berada di antara B dengan C, nilai X berada di antara B dengan C, berarti nilai rumusnya adalah C kurang X per C kurang B. Dan jika nilai X berada di atas nilai C, berarti nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Jadi ini ada contoh soal, di mana ini variabel fazi temperatur dengan himpunan fazinya adalah normal. Di mana untuk normal itu domainnya yaitu dari 15 sampai 35. Di mana titik A-nya yaitu 15, titik B-nya 25, dan titik C-nya 35. Jadi ditanyakan di sini soalnya itu berapakah nilai derajat keanggotaan normal, untuk suhu 23. Berarti kita letakkan 23 itu letaknya di mana? Nah, langsung kita taruh di sini 23, berarti nilai 23 berarti nilainya di antara titik A dengan titik B. Karena titik A adalah 15 dan titik B 25. Berarti nilai 23 berada di antara A dengan B. Berarti kita pakai rumus yaitu X kurang A per B kurang A. Berarti X kurang A 23 kurang 15 per 25 kurang 15. Sehingga didapatkan hasilnya itu 8/10. Berarti hasilnya adalah 0,8. Kemudian selanjutnya trapesium. Kalau representasi segitiga berarti tadi ada 3 titik. Kalau trapesium berarti ada 4 titik, yaitu A, B, C, D. Di mana untuk representasi trapesium, untuk nilai derajat keanggotaannya yaitu dia akan bernilai 0 jika nilai X-nya berada di bawah nilai A. Kemudian jika nilai X berada di antara A dengan B, berarti rumus yang dipakai adalah X kurang A per B kurang A. Kemudian jika nilai X berada di antara nilai B dengan C, berarti nilai derajat keanggotaannya pasti 1. Tapi kalau nilai derajat keanggotaannya, nilai X-nya berada di antara C dengan D, artinya nilai X-nya berada di antara C dengan D, berarti nilai derajat keanggotaannya rumusnya adalah D kurang X per D kurang C. Dan jika nilai X berada di atas nilai D, berarti nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Dan di sini ada contoh soal. Di sini ada variabel fazinya adalah temperatur dan himpunan fazinya adalah normal. Di mana untuk domain normal itu yaitu dari 15 sampai 35. Dan di sini memakai representasi trapesium. Nilai A-nya 15,
nilai B-nya 24, nilai C-nya 27, nilai D-nya 35. Yang ditanyakan adalah berapa mu normal untuk suhu 32. Ya, ini salah ketik. Ini nilai suhunya 32. Jadi kalau kita taruh angka 32, berarti 32 itu letaknya yaitu di antara titik C dengan D. Berarti kita pakai rumus yang ini. D kurang X per D kurang C. Berarti 35 kurang 32. D kurang X, 35 kurang 32 per 35 kurang 27. Dan hasilnya adalah 0,375. Oke, ini silakan dibaca saja. Dan kita masuk pada operasi logika, di mana operasi logika pada fuzzy logic ini ada 3 operator. Yang pertama adalah operator N, di mana operator N berhubungan dengan operasi intersection pada himpunan. Alpha predikat diperoleh dengan mengambil nilai minimum. Jadi kalau misalnya nanti ada soal memakai operator N, berarti yang dicari adalah nilai minimum. Misal, ini contoh soalnya, nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda, yaitu mu muda dengan umur 27 0,6. Dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah 0,8. Ditanyakan berapa alfa predikat untuk usia muda dan berpenghasilan tinggi. Nah, di sini operatornya apa? Operatornya dan, berarti N. Jadi kita pakai rumus mu muda di N-kan dengan mu gaji tinggi. Karena ini operator N, berarti kita pakai rumus ini, min. Berarti min mu muda dalam kurung usia 27, mu gaji tinggi dalam kurung 2 juta. Kita masukkan min dalam kurung 0,6. 0,6 dari mana? Ya dari sini. Yaitu mu muda untuk 27 berapa tadi? Yaitu 0,6. Kemudian mu gaji tinggi untuk 2 juta berapa? Yaitu 0,8. Berarti untuk operator N, kita cari nilai minimum. Berapa nilai terendah di antara kedua angka ini? Dari angka 0,6 dengan 0,8, berapa angka yang terendah? Berarti angka yang terendah adalah 0,6. Kemudian selanjutnya operator N. Kalau operator N, operator OR selanjutnya. Selanjutnya kita masuk operator OR. Berbanding terbalik dengan operator N. Kalau operator N, kita mencari nilai minimum. Tapi kalau operator OR, kita cari adalah nilai maksimum untuk mencari alfa predikatnya. Jadi ada soal di sini, misal nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda yaitu 0,6. Dan nilai derajat keanggotaan gaji tinggi untuk angka 2 juta adalah 0,8. Ditanyakan, berapakah alfa predikat untuk usia muda atau berpenghasilan tinggi? Nah, maka di sini kita cari menggunakan operator OR. Karena apa? Karena di sini menggunakan kata-kata atau. Karena atau itu adalah OR. Berarti kita di sini mencari nilai max di antara 0,6 dengan 0,8. Artinya kita cari nilai tertinggi di antara dua angka ini. Di antara angka 0,6 dan 0,8, berapa angka yang tertinggi? Yaitu adalah 0,8. Kita lanjut lagi, operasi NOT. Di mana kalau operasi NOT adalah berhubungan dengan operasi komplement. Di mana rumusnya adalah untuk mencari alfa predikat inilah 1 dikurang derajat keanggotaan. Ya. Jadi misal nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda yaitu 0,6. Ditanyakan, berapakah alfa predikat untuk usia tidak muda? Berarti kalau derajat keanggotaan usia muda 27, ditanyakan berapakah derajat keanggotaan usia tidak muda dengan umur 27. Berarti kita pakai rumusnya adalah 1 dikurang derajat mu muda dengan usia 27. Berarti 1
dikurang 0,6. Gimana dapat hasilnya lah 0,4. Kemudian yang terakhir yaitu metode Fuzzy, yaitu ada metode Mamdani, ada metode Sukamoto, dan metode Sugeno. Dan untuk metode Mamdani akan dibahas pada materi pertemuan 4. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di WA Group. Mungkin untuk materi hari ini saya cukupkan. Dan ini ada latihan, ya. Di sini tugasnya adalah mencari derajat keanggotaan, ya. Mencari nilai derajat keanggotaan. Ini ada apa ya? Ada salah kolom. Jadi kolomnya ini ada seharusnya ada apa ya? Ada 7. Yang pertama ada kolom nomor, yang kedua ada kolom nilai suhu. Nilai suhunya berarti nilai 3, 5, 10, 17 sampai 37. Dan untuk kolom berikutnya berarti dingin, sejuk, normal, hangat, panas. Nah, ini yang kosong-kosong ini diisi dengan nilai derajat keanggotaan. Misalnya, berapakah nilai derajat keanggotaan untuk nilai suhu dingin dengan angka 3, ya. Nah, di sini kita lihat grafiknya apa. Misal, kalau ini kan grafiknya adalah linear turun. Berarti kita pakai rumusnya adalah linear turun. Kalau yang sejuk berarti pakai kurva segitiga. Normal pakai kurva segitiga. Hangat kurva segitiga. Dan panas adalah kurva linear naik. Jadi perhatikan nilai X-nya. Di mana nilai X-nya ini? 3, 5, 10, sampai 37. Dan ini harus diisi satu per satu. Silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Tugasnya adalah pada pertemuan berikutnya, yaitu setelah selesai libur Lebaran. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, jika ada kesalahan kata atau kekhilafan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.